Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Celi Rahmat dengan NIM 2021-137. Di sini saya akan mempresentasikan tugas semester dengan mata kuliah teknik penyihatan lingkungan. Dosen pengampu mata kuliah Insinyur Fikri Anggara Ilham STMT dengan tema studi kasus pencemaran limbah sampah di Pasar Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari. Di sini saya akan melanjutkan part 2. Pembahasan pasar menurut sifatnya atau jenis barang yang diperjualbelikan dibagi menjadi dua, yaitu pasar konkret atau pasar tidak konkret. Pasar merupakan bahan padat buangan untuk kegiatan rumah tangga, pasar atau perkantoran, rumah penginapan, rumah makan, industri atau aktivitas manusia lain. Sampah adalah segala sesuatu yang tidak lagi dikehendaki oleh yang punya dan mempunyai sifat padat. Sampah ini ada yang mudah membusuk dan ada pula yang tidak membusuk. Yang membusuk terutama terdiri dari zat-zat organis seperti sayuran, sisa daging, daun, dan lain-lain. Sedangkan yang tidak membusuk dapat berupa plastik, kertas, karet, logam, ataupun abu, bahan pengguna kertas, dan lain-lain. Jenis-jenis sampah dapat digolongkan menjadi beberapa jenis berdasarkan sumbernya. Sampah alam, yaitu sampah yang dapat diolah melalui proses alam yang dapat didaur ulang, seperti halnya daun-daunan kering yang di hutan, yang terurai menjadi tanah di luar kehidupan liar. Sampah-sampah ini menjadi masalah, misalnya daun-daun kering di lingkungan pemukiman. 2. Sampah manusia. Sampah manusia atau human waste adalah istilah yang biasa digunakan terhadap hasil-hasil pencemaran manusia seperti fases dan urin. Sampah manusia dapat menjadi bahan serius bagi kesehatan karena dapat digunakan sebagai faktor atau sarana perkembangan penyakit yang disebabkan oleh virus dan bakteri. B. Berdasarkan sifatnya. 1. Sampah padat adalah segala bahan buangan selain kotoran manusia, urin, dan bahan cair. Sampah cair adalah bahan cairan yang telah digunakan atau tidak diperuntukkan kembali. Sumber-sumber sampah berasal dari berbagai kegiatan manusia, yaitu 1. Sampah yang berasal dari pemukiman, 2. Sampah yang berasal dari tempat-tempat umum, sampah yang berasal dari perkantoran, 4. Sampah yang berasal dari jalan raya, 5. Sampah yang berasal dari industri, 6. Sampah yang berasal dari pemukiman atau perkebunan, 7. Sampah yang berasal dari pertambangan, 8. Sampah yang berasal dari pasar. Pengolahan sampah. Pengolahan sampah adalah meliputi pengumpulan dan pengangkutan sampai dengan pemusnahan dan pengolahan sampah dengan pertimbangan faktor lingkungan, faktor ekonomi, faktor elektrika, dan faktor lain yang berkaitan dengan respon masyarakat. Adapun Menkes nomor 519-Menkes-SK-6-2008 tentang pedoman pasar sehat dan juga mengatur tentang pengolahan sampah pasar antara lain. 1. Setiap kios atau los tersedia tempat sampah basah dan kering, terbuat dari bahan kedap air, tidak mudah berkarat, kuat, tertutup, dan mudah dibersihkan. 3. Tersedia alat angkut sampah yang kuat, mudah dibersihkan, dan mudah dipindahkan. Tersedia tempat pembuangan sampah sementara atau TPS, kedap air, kuat, dan kontainer, mudah dibersihkan dan mudah dijaga oleh pengangkut sampah. 4. Sampah-sampah diangkut 1 kali 24 jam. Pengolahan sampah. Pengolahan sampah dengan paradigma baru dapat dilakukan dengan prinsip-prinsipnya dan dapat diterapkan dalam keseharian, misalnya reduce atau mengurangi. Sebisa mungkin melakukan minimalisasi barang atau material yang dipergunakan. Semakin banyak material yang kita gunakan, semakin banyak sampah. 2. Reuse atau memakai kembali. Semakin bisa dipilih barang-barang yang bisa dipakai kembali. C. Recycle atau mendaur ulang. Sebisa mungkin barang yang sudah tidak berguna bisa didaur ulang. Replace atau mengganti. Teliti baterai yang kita pakai sehari-hari. Dampak sampah bagi kesehatan manusia. Potensi bahaya sampah yang ditimbulkan adalah sebagai berikut. A. Penyakit diare.
Kolera, tifus yang menyebar dengan cepat karena virus yang berasal dari sampah dengan pengolahan yang tidak tepat dapat bercampur air minum. B. Penyakit jamur dapat juga menyebar atau misalnya jamur kulit. C. Penyakit yang dapat menyebar melalui rantai makanan. Itulah lanjutan dari part 2 dan akan dilanjutkan ke part 3. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.